Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lab using the browser exploitation framework. Itu baiklah, langsung saja kita ke labnya ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan browser untuk mengeksploitasi menggunakan framework BIF ya di sini. Jadi di sini the browser exploitation framework enable penetration tester to perform client-side attacks using the target web browser. Pen tester use BIF to hook web browser. The attacker somehow make a user execute a JavaScript file name. Jadi di sini itu di browser kita eksploitasi menggunakan framework BIF ya. Jadi kita mungkin menguji ya untuk melakukan serangan ke sisi klien menggunakan web browser ya di sini. Yang dimana penguji penetrasi di sini menggunakan menggunakan browser framework BIF ya. Jadi di sini penyerang itu entah bagaimana membuat pengguna ya di sini mengeksekusi berkas JavaScript yang bernama hook.js ya untuk mengontrol atau mengendalikan ya istilah pengguna dan meluncurkan serangan lebih lanjut terhadap sistem dari dalam browser ya. Jadi BIF ini sangat bahaya kalau kita skenario-nya ketika kita mengakses web yang nggak sesuai dengan istilahnya inilah kena keamanannya. Kita clear dulu ya. Jadi langkah pertama itu jadi skenario ini dalam aktivitas itu kita kan menggunakan BIF untuk menghubungkan browser lokal dan melakukan eksploitasi berbasis web browser ya di sini. Base browser. In this activity, you will use BIF to hook a local browser and perform a browser-based exploit. Jadi this activity is performed under careful control condition within a virtual environment. BIF tools should only be used for penetration testing in situation where you have written permission to perform client-side exploit. Jadi BIF ini hanya boleh digunakan untuk uji penetrasi ya jika kita memiliki izin tertulis untuk melakukan eksploitasi ke sisi klien ya. Jadi pertama itu open the BIF application. Nah kita bisa buka aplikasi BIF itu lewat sini ya. Kita buka application. Oke, kita close dulu ya teman-teman. Oke, application
Mana ini? Application all application. Mana di sini? Oh, jadi di sini kan all application sebenarnya BIF itu berada di software engineering attic ya ini yang bisa kita lihat. Nah, jadi di sini oke. Jadi di sini kita menggunakan terminal ya dengan perintah sudo bif min. Oke. Kita tutup aja. Kita exit dulu karena coba kita sudo bif min. Oke, jadi di sini kita diminta untuk masukkan pasportnya ya. Kita masukkan paspor kalinya. Nah, di sini dia akan merunning aplikasi BIF ya. Oke, jadi kan di sini ketika kita menjalani BIF-nya itu otomatis dia diarahkan ke halaman web BIF-nya ya. Jadi sebenarnya yang bisa kita lihat, kita close aja, kita ke terminal. Nah, yang bisa kita lihat di sini ketika kita mau buat nama itu buat ganti paspor ataupun username itu kita nggak bisa karena di sini disable. Belum istilah apa ya, intinya intinya saya pertama kali itu udah menjalani aplikasi BIF ini ya. Jadi ketika kalian baru awal tuh ntar diminta buat reset paspor sama ganti password di sini. Jadi nah, untuk menggunakan BIF untuk mengeksploitasi sistem targetnya, pertama kita harus mengaitkan peramah kita, yaitu browser ke target. Jadi kita di sini disuruh itu open a new tab in your Firefox browser. Kita buka ya dengan URL ini. Terus kita close. Mungkin kita close dulu ya di sini. Jadi kan kita buka di browser ya, kita login menggunakan di sini. Di sini ngelak ya teman-teman, nge-freeze.
Jadi yang dimana ketika kita kan tadi tuh disuruh minta untuk ganti pasport ya. Jadi kan yang seperti yang dilihat di terminal itu di sini kan disable. Jadi status disable itu bukan berarti BIF mati, tapi hanya berarti auto startnya tidak aktif. Jadi BIF tidak diatur secara otomatis jalan saat booting. Kalau mau ganti paspor itu gimana ya, masih ngelak musuh. Oke, kita close dulu ya. Oke, kita jalankan ulang ya teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita ke terminal ya. Kita jalankan. Sudo BIF Oke, otomatis dia ke halaman BIF ya. Jadi dari sini akan ngebuka halaman tampil websitenya seperti tadi. Lalu kita buka nah jadi ketika kita buka rampannya, nah jadi ketika kita menggunakan BIF itu kita diminta untuk intinya dia jadi front end lah. Nah, di sini di halaman web, Pak. Jadi ketika kita menggunakan BIF ini yang dimana sebagai front end tampilan untuk diakses usernya. Nah, ini BIF control ini sebagai backendnya ketika kita mau menghacknya ya, menghack user alias mengambil data usernya. Jadi kita coba lihat ya, Ctrl U. Nah, seperti di perintah
untuk melihat kode HTML. Nah, jadi di sini itu yang bisa kita lihat ya. Jadi nah, mungkin yang bisa kita lihat ya, tampilan front end itu cukup sederhana. Dimana ini ketika kita istilahnya menginputkan datanya itu dia akan otomatis ke arah hook.js ini ya, ke halaman ini. Mungkin di sini untuk investigate beef exploit cable capability cable. Jadi kita akan mengeksplor ya kemampuan beef ya untuk bukan mengeksplor sih, selidiki ya bagaimana kemampuan beef ini untuk dieksploitasi. Jadi in this step you will investigate two of the tab that appear for the hook internal browser. Jadi pada langkah ini kita akan menyelidiki dua tab yang muncul di peramban internal yang terhubung ya. Jadi klik command tab di pada virtualnya. Nah, jadi di sini ada command tab ya, yang dimana expand the command categories in the module. Jadi di sini ada perintah module tree ya, yang dimana jadi di dalam dokumennya itu memiliki makna ya. Jadi expand lebih tepatnya di sini kita lihat indikatornya. Bisa dibilang indikator atau apa ya? Green itu komennya the model works again the target and should be invisible to user. Jadi hijau ini, warna hijau ini perintah yang bekerja melawan target dan seharusnya tidak terlihat oleh pengguna. Orange itu the command model works again the target but may be visible to the user. Jadi perintah modul orange ini bekerja melawan target tetapi mungkin terlihat oleh pengguna. White, the command model is yet to be verified against this target. Jadi belum diverifikasi terhadap target ya, kalau putih, kalau merah. Nah, ini modul does not work against this target. Modul perintah ini tidak bekerja melawan target ya. Oke, yang bisa kita lihat di sini banyak banget ya warnanya. Nah, ada hijau, putih, merah ya, yang sesuai disebutin tadi. Jadi pada langkah ini
kita akan mengesend fake message ya, untuk jadi di sini kita akan mengirim pesan palsu untuk membujuk pengguna agar mengunduh dan memasang plugin bahaya di sini. Version plugin. Oke. Kita copy ya ini. Bentar. Kita pahami dulu. Sorry. Di sini ada yang kelewatan. Jadi untuk pada langkah ini kita tuh disuruh ngikutin ini ya, untuk menggunakan membuat pesan palsu sini ya ke jendela browser. Jadi sorry ya, jadi saya agak lupa. Komen terus social engineering kategori ya, kita lebih simpel, kita close. Nah di sini pada social engineering attack itu kita bisa ke menu kategori fake notification bar di Firefox. Nah jadi di sini masih bisa dibilang nggak tahu ini ya apa, kita buka dulu, kita coba. Nah jadi ini webnya nggak bisa kita akses. Nah kita ubah ke ganti dengan URL ini teman-teman. Ketika kita buka di sini, nah ini halaman DFW yang kita buat kemarin ya. Jadi kita arahin ke situ ya. Nah terus change plugin URL this URL. Change plugin URL to HTTP IP di URL. Nah jadi kita itu diarahkan untuk mengubah IP yang ada di sini plugin untuk melakukan penyerangan. Nah kita ganti notification text ya, itu AdBlocker security extension is out of date, install the new version now. Nah jadi kan di sini ketika kita buka web browser-nya itu nggak ada tampilan plugin ataupun bukan plugin ya istilahnya ya, notifikasi lah di sini. Nah ketika kita execute itu otomatis. Nah ini ada muncul notifikasi ya di sini. Nah in area click jadi kembali ke ini ya. Jadi kita coba akan bagaimana kita kalau install plugin ya, kita pencet. Nah maka diarahkan ke halaman web DFWA ini ya. Oke,
Oke, lanjut. Eh, kita ke fungsi tab napping ya sekarang, menggunakan tab napping. Jadi apa sih itu tab napping? Jadi tab napping itu digunakan untuk menampilkan situs web berbahaya, malicious website. Jadi tapping ini merupakan fungsi yang mengalihkan pengguna ke URL berbeda jika tab browser yang terhubung tidak aktif selama jangka waktu tertentu. Tapping is a function that redirects the user to a different URL if a browser tab a hook browser is ID for a specific length of time. Jadi open the new instance in Firefox. Kita menggunakan URL UI ini ya. Oke, kita buka. Nah, dia akan menampilkan halaman login ya. Terus open new. Jadi oke, jadi kan kita sudah login nih. Kita tinggal ke halaman baca lagi ya. Nah, di sini kita buka tab baru. Udah. Tadi itu apa lagi perintahnya? Expand the social engineering kategori. Kembali ke kontrol panel ya yang di beef di sini. Nah, kita ke arah social engineering. Mana tadi? Nah ini sorry. Lalu di sini perintahnya itu change the number 1 menit, klik execute. Jadi perintahnya itu kita akan mengubah waktunya ini ya ke dalam 1 menit ya, ke 1. Kita pencet eksekusi ya di sini. Oke, ini complete ready ya, ini sudah ready, berarti tandanya pada kontak di layar in the box at the center of the beef ya, basic demo screen. Jadi kita itu disuruh ke halaman ini. Kita refresh ya, coba. Our friends. Intinya walaupun kita nggak ngapa-ngapain ya, cuma ngeklik kayak gini aja, itu bakal ke deteksi dengan WIF ya. Oke, terus in the box at center of beef basic demo screen ya. Kayaknya ada yang kelewatan deh.
Hmm. Nah, mungkin di sini kita ngedemoin itu kita tuh ketika mencet-mencet kayak gini ngisi nama misalnya Queen itu di kontrol panel BIF-nya itu ke bukan itu ke logsign. Nah, itu akan kebaca. Jadi BIF ini sangat berbahaya sih kalau disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, di sini bisa kita lihat, kita mencet kursor aja di sini ke di tag ya. Oke. Nah, jadi ini perintah kita input user aja tahu tuh ini ngapain. Mungkin kita lihat ya. Nah, to appear to have come back online. Nah, di sini pada halaman 6 when kita nyari tadi nama, mau ngetik nama apa ya tadi, lupa. Bentar, harus fokus. Oke. Apapun yang kalian lakukan, nah itu bisa dipantau lihat BIF-nya, walaupun tampak halaman ini itu biasa-biasa saja ya, padahal ketika kita ngisi ini segala macam itu kelihatan di sini. Jadi di sini BIF itu banyak macam serangan yang bisa kita gunain, baik dari Google Phishing segala macam ya, banyak di sini toolsnya. Mungkin yang paling bahaya ini yang tab napping ya. Jadi apapun yang kita tentu apapun kita ketik yang kita masukin di dalam web di sini itu akan kebaca di dalam data BIF ini ya. Jadi kita dikontrol oleh orang tanpa kita sadari. Mungkin sini ada yang kelewatan atau enggak ya saya. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.